Oke, bahwa skincare yang terbukti aman, langkah yang tepat perawatan wajah di rumah. Oke. Please subscribe, like, comment, and share. Hai Kezia Squad, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Glow di Kezia Skin Talk episode ke-9. Dan kali ini Dr. Glow sendiri nih. Tapi tenang aja, Dr. Glow akan menjawab pertanyaan yang ada di kotak-kotak ini. Ini pertanyaan yang mewakili pertanyaan teman-teman semua. Penasaran kan? Ayo kita buka satu persatu ya. Dr. Glow kayaknya mau mulai di tengah. Kita mulai dari tengah ya. Oke, kita buka. Pertanyaannya adalah rangkaian skincare yang cocok bagi remaja atau pemula dan apa kandungan yang aman. Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Kenapa? Karena pada saat remaja terjadi peningkatan hormon, utamanya peningkatan hormon steroid seperti testosteron dan estrogen. Peningkatan hormon steroid ini akan menyebabkan terjadinya jerawat. Makanya nggak heran kalau remaja atau ABG itu udah banyak jerawatnya. Muncul tuh jerawat di pipi, di dahi, bahkan di area tubuh lain. Nah, untuk itu, bagi para ABG atau remaja, sudah saatnya untuk menggunakan skincare. Skincare yang digunakan minimal adalah tentunya stabil surya. Penting banget karena kita tinggal di negara yang beriklim tropis. Yang kedua, pelembab. Tapi pelembab ini juga mesti hati-hati bagi kalian yang memiliki kulit wajah berminyak. Gunakan pelembab yang tidak komedogenik atau tidak menyebabkan munculnya komedo. Selain itu, gunakan facial wash, sabun cuci muka yang sesuai dengan tipe kulit kalian. Dan untuk kalian yang memiliki masalah jerawat, ingat, jangan main pencet ya. Tapi lakukan pengobatan, datanglah ke dokter karena pengobatannya tergantung dari seberapa parah jerawat kalian dan apa penyebabnya. Dan untuk jerawat yang parah, tentunya dokter akan meresepkan obat antibiotik baik yang diminum maupun yang dioles. Tapi untuk kalian remaja yang tidak punya masalah jerawat, skincare yang mesti kalian pakai adalah tabir surya, sabun cuci wajah yang sesuai dengan tipe kulit kalian, dan pelembab. Nah, itulah pertanyaan untuk yang pertama. Berikutnya, Dr. Glow akan buka lagi kotak yang di bawah ya. Pertanyaannya adalah langkah yang tepat perawatan wajah di rumah. Oke, ini pas banget nih dengan kondisi PPKM saat ini ya. Meskipun kalian atau teman-teman tidak keluar rumah, tapi penting banget untuk menjaga kesehatan kulit ketika di rumah saja. Kenapa penting banget? Karena di rumah kan kita pastinya pakai AC. AC ini bisa meningkatkan kulit kita beresiko menjadi kering. Kemudian yang kedua, kadang-kadang nih kalau kita di rumah aja mager, kita jadi males nggak pakai skincare. Hati-hati nih, ini bisa menyebabkan kulit kalian tidak mendapatkan nutrisi penting. Untuk itu, meskipun di rumah saja, tetap gunakan skincare. Paling tidak harus cuci wajah minimal 2 kali sehari. Kemudian juga tetap gunakan serum di pagi hari. Malamnya gunakan night cream. Terus, meskipun di rumah saja, kalian tetap beresiko terpapar sinar UVA dari matahari. Apalagi kalau rumah kalian itu sangat banyak jendela-jendelanya. Oleh karena itu, ketika teman-teman di rumah saja di pagi hari, tetap gunakan tabir surya. Nah, itu ya, penting banget untuk gunakan skincare meskipun di rumah saja. Berikutnya, Dr. Glow akan buka yang ujung bawah ya. Oke, nah ini pertanyaannya terkait nih dengan yang sebelumnya. Macam-macam komedo dan cara mengatasinya. Komedo ini adalah sumbatan ya.
Jadi komedo terjadi saat pori-pori kulit wajah kita tersumbat oleh sel kulit mati dan minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak di kulit kita. Dan komedo ada 2 tipe. Pertama, komedo putih. Ini merupakan jenis komedo yang tertutup. Kenapa tertutup? Karena komedo ini diselimuti oleh lapisan kulit kita, sehingga warnanya seperti warna kulit atau putih, dan disebutlah komedo putih. Yang kedua, komedo hitam. Komedo hitam ini komedo yang terbuka. Karena terbuka sehingga membuat komedo ini terpapar oleh udara dan menyebabkan warnanya menjadi gelap atau hitam, sehingga disebut sebagai komedo hitam. Dari 2 komedo ini, yang paling susah diatasi adalah komedo putih karena dia tertutup. Tapi jangan khawatir, untuk mengatasinya tentunya lakukan facial. Nah, facial ini dilakukan di klinik estetik ya, karena mesti dilakukan ekstraksi komedo oleh beautician yang memang sudah kompeten untuk melakukan tindakan ekstraksi. Jangan lakukan tindakan mencongkel sendiri, karena ini bisa membuat komedo meradang, dan pada saat komedo meradang akan terinfeksi oleh bakteri, dan inilah yang akan menyebabkan terjadinya jerawat. Selain facial, teman-teman juga bisa melakukan perawatan di rumah. Contohnya adalah menggunakan krim yang mengandung benzoil peroksida. Nah, ini merupakan krim yang dijual bebas. Tapi kalau komedo yang cukup parah, maka teman-teman gunakan krim yang ada kandungan adapalen atau tretinoin. Dan inilah adalah krim yang diresepkan oleh dokter. Oleh karena itu, teman-teman tetap konsul ke dokter, paling tidak lakukan konsul secara telemedicine. Misalnya dengan Dr. Glow nih ya. Nah, selain itu, kalau andai kata teman-teman sudah lakukan perawatan di rumah dan PPKM dilonggarkan, teman-teman bisa datang ke klinik untuk lakukan tindakan peeling, laser dan sebagainya. Jadi ingat, jangan anggap enteng komedo dan jangan congkel komedo sendiri ya. Lakukan perawatan di rumah dengan gunakan krim yang mengandung bahan-bahan tadi. Oke, next berikutnya kita akan jawab pertanyaan yang di ujung atas. Ini pertanyaannya, apakah fungsi skincare setara dengan make up? Wah, kalau dibilang setara, enggak juga ya, karena beda fungsinya. Kalau skincare ini adalah kita memberikan nutrisi kepada kulit kita supaya kulit kita tetap sehat. Dan ada juga skincare yang selain berfungsi menjaga kesehatan kulit kita, tapi juga membantu mengatasi masalah kulit wajah kita. Contohnya apa? Skincare yang membantu untuk memudarkan hiperpigmentasi atau flek-flek atau noda hitam pada kulit wajah kita. Atau skincare yang mengandung bahan untuk membantu mengatasi jerawat. Sedangkan make up ini lebih ke dekoratif. Dia untuk menambah kontur wajah kita. Misalnya kulit kita ada noda, dapat ditutup oleh make up seperti bedak ya, atau mungkin ada bekas jerawat, maka itu dapat ditutup dengan make up. Tapi make up ini sifatnya mengatasi masalah sementara. Dan tujuan utama make up adalah untuk dekoratif, berbeda dengan skincare. Kalau skincare tujuannya untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita dan membantu mengatasi masalah kulit. Jadi beda ya. Oleh karena itu, teman-teman kalau ingin mendapatkan kulit sehat tentu gunakan skincare. Sedangkan make up ini hanya menunjang penampilan teman-teman karena sifatnya dekoratif. Oke, berikutnya Dr. Glow akan jawab yang di bawahnya. Ini pertanyaannya adalah, kapan hasil skincare terlihat? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan ya. Teman-teman harus ingat dan harus waspada
bahwa skincare yang terbukti aman dan memiliki basis ilmiah adalah skincare yang memang memberikan hasil tidak instan. Kalau ada skincare yang memberikan hasil instan, katakanlah hasilnya terlihat dalam waktu 3 hari, 5 hari, atau di bawah 3 minggu, hati-hati. Bisa saja mengandung bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan digunakan pada kulit kita, atau mengandung bahan yang memang sebetulnya diperuntukkan untuk kulit kita tapi tidak boleh digunakan secara bebas karena mesti di bawah pengawasan dokter. Oleh karena itu, teman-teman harus jeli. Pilihlah skincare yang memang terbukti mengandung bahan-bahan yang aman untuk kulit kita, terbukti membantu untuk mengatasi masalah kulit dan menjaga kesehatan kulit kita, dan pastikan terdaftar di BPOM. Oke? Ya, berikutnya kita akan jawab lagi yang ada di ujung nih. Kayaknya feeling Dr. Glow yang ini pertanyaannya cukup sulit nih. Kita buka ya. Wah, bener nih. Pertanyaannya adalah jenis jerawat dan cara mengatasinya. Jerawat, tadi sudah Dr. Glow sampaikan, terbentuk dari pori kulit wajah kita yang tersumbat oleh sel kulit mati, kemudian tersumbat pula oleh minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak kulit kita, dan terinfeksi oleh bakteri, sehingga terjadilah jerawat. Jerawat itu jenisnya ada 4 besar ya, 4 besar jenis jerawat. Yang pertama itu jerawat kistik. Nah, ini merupakan jerawat yang dia mengandung nanah, dan ini jerawat yang cukup banyak dialami oleh orang-orang. Dan yang kedua itu jenis jerawat yang nodul. Nah, karena nodul maka jerawat tipe ini mengandung nanah yang cukup banyak dan ukurannya besar, atau biasa kita sebut dengan istilah jerawat batu. Dan untuk yang jerawat nodul ini dapat tumbuh di leher, di bahu, di dada, di punggung, dan tempat lainnya. Dan jerawat nodul ini cukup mengganggu. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan bekas pada kulit kita. Yang ketiga itu jerawat conglobata. Ini sama juga ya, dia juga cukup besar dan dapat meninggalkan bekas. Dan yang paling bahaya itu jenis jerawat fulminan. Kenapa? Karena jerawat ini itu munculnya banyak ya, kemudian bisa saling berdekatan, dan saking banyaknya dapat tumbuh di area tubuh lain. Dan bagaimana penanganannya? Penanganannya tentunya tergantung dari keparahannya, dan selalu datang ke dokter untuk konsultasi, karena pengobatannya ada menggunakan antibiotik ya, karena jerawat itu sudah ada infeksi bakteri. Oleh karena itu penting untuk datang ke dokter, konsul agar mendapatkan pengobatan yang lebih komprehensif. Baik, berikutnya kita buka di sampingnya. Nah, ini pertanyaannya, perawatan untuk wajah yang beruntusan. Oke. Ini maksudnya wajah yang komedoan, kemudian banyak jerawat yang kecil-kecil. Tentunya perawatannya adalah kalau memang ada peradangan pada jerawatnya, maka lakukan pengobatan ke dokter. Dokter akan meresepkan antibiotik yang dioles atau diminum. Dan untuk perawatan di rumah, pilihlah skincare yang diperuntukkan untuk mengatasi kulit berjerawat dan berminyak. Dan untuk di Kezia, teman-teman bisa menggunakan Kezia Skincare yang Acne Series. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah perawatan alami yang bisa dilakukan di rumah. Sebetulnya teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa gunakan rangkaian skincare dari Kezia. Karena Kezia Skincare mengandung bahan-bahan alami. Contohnya apa? Ada aloe vera, kemudian juga ada bahan herbal lainnya. Jadi teman-teman nggak perlu deh repot-repot mesti motong lidah buaya atau mesti nyiapin bahan-bahan herbal lain, karena semuanya sudah diracik di Kezia. Jadi langsung saja gunakan Kezia Skincare ya. Berikutnya, oke, ini udah kosong semua ya.
Wih, udah kosong. Ini kosong juga, ini ada nih. Yang ini pertanyaannya adalah skincare yang bagus dan aman itu seperti apa? Nah, skincare tentunya tergantung dari jenis kulit teman-teman dan masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Dan yang aman adalah skincare yang mengandung bahan-bahan yang memang diperuntukkan untuk digunakan kulit kita dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi, jawabannya adalah pilihlah skincare yang memang sudah terbukti aman, terbukti sudah terdaftar di BPOM, dan pastikan halal ya. Apalagi teman-teman kan tentunya menginginkan menggunakan skincare yang memang nyaman digunakan oleh teman-teman semua. Oke? Berikutnya, ya ini kayak terakhir ya. Ini udah kosong juga. Oke. Yang terakhir pertanyaannya, tren treatment wajah yang sedang happening. Kayaknya saat ini masih happening yang kulit wajah glowing ya. Apalagi teman-teman tentunya pengen memiliki kulit wajah yang glowing seperti orang Korea. Nah, sebetulnya teman-teman ya, kulit wajah yang sehat itu bukan kulit wajah yang putih. Kulit wajah yang sehat adalah kulit wajah yang bebas dari masalah seperti masalah jerawat, masalah noda hitam, atau masalah kulit kering. Dan tentunya kalau kulit wajahnya sehat, maka akan memancarkan kulit wajah yang glowing. Jadi glowing itu tidak harus putih, tapi intinya adalah harus sehat, bebas dari masalah jerawat seperti jerawatan, kemudian hiperpigmentasi atau noda hitam, dan masalah kulit kering. Oleh karena itu, pastikan teman-teman memilih rangkaian skincare yang sesuai dengan tipe kulit teman-teman dan pastikan mengandung bahan-bahan yang aman serta terdaftar di BPOM. Dan pastikan teman-teman lakukan perawatan pola hidup yang sehat seperti mengatur pola makan, tidur cukup, tidak merokok, dapat menghandle stres dengan baik, dan tentunya happy selalu. Nah, kayaknya sudah habis pertanyaan yang ditanyakan. Demikianlah Keija Skin Talk episode ke-9, dan Dr. Glow doakan teman-teman semua sehat selalu, dan ingat selalu jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona. Sampai jumpa dan stay safe and healthy.